Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang yang cerah ini kita telah dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan sehingga kita sampailah kepada tempat tujuan, yaitu kegiatan wirid rutin kita pada hari ini. Sama-sama kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu majelis taklim uswatun hasanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini tentang toharo yang akan kita bahas, yaitu wajib berwudu jika akan melaksanakan 3 hal. Jadi ada 3 hal ibadah yang wajib berwudu. Ada nanti juga sunnahnya wudu, sunnah berwudu. Yang pertama yaitu ketika kita akan melaksanakan ibadah sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghtasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini Allah menghimbau, memerintahkan kepada orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, ila sholat, faksilu wujuhakum, basuhlah mukamu, dan wa aidiyakum, dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kaki sampai dengan kedua mata kakimu. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi ketika kita hendak sholat, itu dinamakan wajib kita berwudu. Kalau tidak berwudu berarti ibadah sholat itu dianggap tidak sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mau sholat, periksa dulu wudunya. Kalau rasanya sudah tidak ada wudu, itu wajib berwudu. Jadi Allah menghimbau bukan saja untuk wajib berwudu untuk sholat, tetapi juga keduanya melaksanakan tawaf. Kalau tawaf ini memang adanya di tanah suci Mekah. Nabi Muhammad bersabda kepada Aisyah, janganlah engkau ke Baitullah sampai engkau bersuci. Itu hadis Bukhari Muslim. Jadi ketika tawaf itu ibu-ibu, kita wajib berwudu. Saking wajibnya berwudu ibu-ibu, kita juga melaksanakan wudu di luar kota Mekah. Karena mau melaksanakan tawaf itu keluar tanah Mekah, kita pergi berwudunya. Dan kemarin kami sudah melaksanakan tawaf tersebut. Itu sebelum ke Baitullah dari Madinah itu ada tempat singgah. Di situ dulu mengambil mikot namanya. Di situ kita berwudu, terus kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, baru langsung berangkat untuk tawaf ke Baitullah. Saking menjaga wudunya, menjaga kesuciannya ibu-ibu, di tengah perjalanan membunuh serangga tidak boleh, memakai wangi-wangian tidak boleh. Ketika kita membunuh serangga, semut, nyamuk atau yang lainnya,
maka batalah mikot tersebut, dianggap juga tidak sah nanti tawafnya. Nah, begitulah pantangannya supaya kita lebih suci lagi menghadap tawaf di Baitullah. Jadi semut nyamuk diusir aja atau tidak dibunuh supaya tidak batal. Nah, begitulah Allah menyucikan kita ketika kita tawaf ke Baitullah tersebut. Yang ketiga, kita wajib berwudu yaitu ketika menyentuh Al-Quran atau memegang mushaf Al-Quran. Nah, kadang-kadang kan kita rasa-rasanya mungkin banyak yang tidak berwudu megang-megang Al-Quran. Contohnya nih kita baca Yasin nih, surah Yasin, mungkin kalau bisa sebelum pergi wirid itu kita mau berbedak tuh berwudu dulu ibu-ibu, karena kita di sini memegang Al-Quran. Nah, jadi itu termasuk wajib itu sebagian ulama. Atau kalau kita mengikuti mazhabnya Syafi'i, maka kita diwajibkan berwudu ketika memegang Al-Quran. Nah, sekarang ini aliran kita lah dulu ibu-ibu, kita imam kita atau aliran kita, mazhab kita siapa kira-kira ibu-ibu? Asy-Syafi'i kah atau Maliki atau yang lainnya? Kalau Asy-Syafi'i itu diwajibkan untuk berwudu ketika memegang Al-Quran, apalagi membacanya. Nah, di sini juga Allah berfirman di surat Al-Waqi'ah, la yamassuhu illal mutahharun, yang artinya tidak menyentuhnya kecuali orang yang disucikan. Nah, jadi kalau rasa kita tidak ada wudu, kalau tidak perlu tidak usah dipegang Al-Quran tersebut, supaya kita tidak ada masalah tentang wudu tadi, tentang memegang Al-Quran tersebut. Di sini juga ada sunnah dalam berwudu. Nah, dalam berwudu nih banyak sunnah bu ibu. Kalau mau menambah amalan boleh dilakukan. Yang pertama, ketika kita ingin beribadah, melakukan berzikir misalnya, atau berdoa, atau membaca Al-Quran. Dan juga sunnah ketika mandi besar. Nah, kemarin kita tentang hadas tuh ibu-ibu. Sebelum ibu-ibu mandi besar, kalau bisa berwuduk dahulu baru mandi. Jadi kemarin belum diterangkan tentang tata cara mandinya. Mandi besar itu ibu-ibu, setelah berwuduk kita siram dulu badan sebelah kanan 3 kali, baru siram badan sebelah kiri 3 kali, baru siram kepala 3 kali. Seandainya ibu-ibu menggigil tidak tahan mandi, itu udah bersih itu. Nah, begitulah. Menyucikan itu hanya sedikit dengan syarat-syaratnya. Yang penting kita baca niat tadi, kita mandi itu bisa bercahaya kita pada hari kiamat. Jadi Nabi Muhammad sudah kenal dengan umatnya karena umatnya bercahaya karena selalu menjaga wudhu di dunia. Itu keutamaan berwudhu. Yang kedua, mendatangkan kecintaan kepada Allah. Nah, tahu enggak ibu, kalau cinta kepada Allah tentu kita tidak melupakannya. Mungkin banyak yang kita lakukan perintahnya, tidak kita laksanakan larangannya. Itu termasuk mendatangkan kecintaan kepada Allah dengan menjaga wudhu tersebut. Itu termasuk keutamaan wudhu. Yang ketiga yaitu membersihkan dosa-dosa. Karena berwudhu itu kita kan membersihkan juga sela-sela jari, hidung, kumur-kumur, bersiwak. Itu termasuk membersihkan hal-hal yang ada di dalamnya. Tapi juga membersihkan berwudhu ini dalam membersihkan dosa. Jadi dosa kita juga dibersihkan karena wudhu. Nabi bersabda, siapa yang berwudhu kemudian menyempurnakan wudhunya, maka dosa-dosanya akan keluar dari jasadnya sampai keluar dari bawah kuku-kukunya. Nah, jadi berwudhu itu juga membersihkan dosa-dosa kita. Yang keempat, mengangkat derajat. Derajat dalam kajian ini ibu bukan kita naik pangkat seperti di dunia ini, tetapi di mata Allah itu derajat tersebut, misalnya bu, kita sudah menjaga wudhu, itu sudah termasuk
derajat kita diangkat sedikit. Terus kita rajin lagi ke masjid, terus duduk menunggu waktu sholat, itu termasuk derajat di sisi Allah, meningkat keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah, itu namakan derajat. Jadi derajat itu bukan naik pangkat, terus terpilih sebagai apa, naik derajat, itu bukan itu, Bu. Di dunia itu derajatnya seperti itu. Kalau di akhirat itu, di mata Allah itu derajatnya yang meningkatkan ketakwaan dan meningkatkan keimanannya, seperti tambah khusyuk ibadahnya, terus tambah istiqomah, itu yang dinamakan meningkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat sawudu ada lagi, Bu. Kadang kita ada berwudu tapi kita ragu, sandaknya wudu, gitu. Syaratnya yaitu menggunakan air suci dan menyucikan. Jadi air yang kita wudukan itu diperhatikan dahulunya, jangan ada hadas di situ, ada najis. Ada najis mungkin tai cicak banyak kita wudukan juga. Tapi nanti saya udah berwudu, rupanya wudu kita itu termasuk tidak sah karena ada hal-hal najis di dalamnya. Dan juga menghilangkan benda yang menghalangi sampainya air ke kulit. Seperti ada anak zaman sekarang itu pakai kutek namanya, ibu-ibu. Itu kalau dibawa berwudu tidak tembus. Jadi itu dianggap wudunya tidak sah wudunya karena ada yang menghalangi. Atau lilin di kulit kita, terus kita berwudu, tentu lilin itu udah menyumbat, jadi tak langsung ke kulit air, maka wudu kita juga tidak sah. Dan juga menyempurnakan wudu dengan membasuh seluruh anggota wudu. Tadi anggota wudu mungkin ibu-ibu semua tidak perlu diberitahu lagi, sudah tahu karena setiap hari setiap waktu berwudu. Yang jelasnya ibu-ibu, ketika kita berwudu, namanya membasuh, jangan disiram aja. Membasuh beda dengan menyiram. Kalau membasuh ditolong sama tangan. Lagi kalau di muka, Bu, itu membasuh muka itu hingga pangkal rambut. Rambut kita itu kan di tepi-tepi telinga, tepi kening, sepangkal rambut itu untuk membasuh muka saja. Itu kalau wudu. Tapi kalau ibu di perjalanan jangan lagi pakai jilbab, sakaratul maut itu. Susah membukanya. Terus mau sholat juga berwudu dengan jilbab seperti itu, tentu tidak sah karena tidak sempurna wudunya, juga tidak kena yang tempat wudhu tersebut. Karena ada tempat-tempat wudhu itu seperti kita membasuh wajah, terus membasuh kepala. Kepala itu kan di kepala, tidak di kening. Kadang-kadang karena jilbab itu keningnya yang dibasuh diulang-ulang gini. Itu termasuk kurang sah wudunya. Jadi syarat wudu itu harus kita penuhi karena untuk syaratnya sah juga sholat kita. Dan juga membasuh kaki, ibu-ibu, jangan disiram pakai air keran aja. Tolong pakai tangan, ibu-ibu, karena namanya membasuh kaki. Kalau kita mungkin ada di sela-sela itu dosa, biar dia gugur, maka dibasuh tangan, dicuci tangan itu. Dicuci bukan dibasuh, dicuci berarti bersihkan. Dan juga bersiwak. Bersiwak itu telunjuk masuk ke dalam mulut, dicucuk antara gigi, gusi. Mungkin ada di situ dosa-dosa kita, baru kita berkumur-kumur membuangkan air keluarnya, yang disebut dengan istinsar. Dan juga membasuh anggota wudhu lainnya. Jadi itu tentang berwudhu, yaitu wajibnya wudhu dan sunahnya wudhu, dan juga syarat-syarat wudhu tadi.
dan juga sunnahnya wudhu. Jadi itu saja yang kami sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita semua dapat merubah jika kita belum menyempurnakan, dan hendaknya amal-amal yang kita laksanakan Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya karena kita sudah menyempurnakan wudhu kita. Itu saja akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.